Tapi kalau misalnya mimpi tidur, kalau mimpi tidur tuh kadang aku bisa bangun. Tapi saat bangun itu, pengen balik lagi ke mimpi itu nyambung loh kak. Oh iya, mimpi aku. iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Steven Family. Oke guys, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih ya. Jadi di samping kita udah ada Kak Cantika. Halo Kak Cantika. Halo. Jadi Kak Cantika ini adalah seorang hafizoh ya, sudah hafal 30 juz, Masya Allah ya, luar biasa banget ya. Nah, kalau misalkan buat teman-teman ya kepo gimana caranya bisa sampai hafal 30 juz ya, tetap stay tune sampai akhir. Oke guys, kita langsung aja yuk tanya-tanya ke Kak Cantika ya. Mungkin sebelum nanti masuk ya, lebih dalam lagi Kak Cantika itu seperti apa. Mungkin boleh nih Kak perkenalan dulu ya. Mungkin namanya, asalnya dari mana, dan sekarang lagi kesibukannya apa sih Kak? Oke. Halo, nama aku Cantika. Aku dari Tangerang. Kesibukan aku sebagai mahasiswi dan mengajar di suatu sekolah. Wah, Masya Allah ya, seorang mahasiswi juga sudah hafal 30 juz dan sekarang lagi ngajar juga ya Kak? Iya. Wah, Masya Allah. Kalau boleh tahu jurusannya apa tuh Kak? Oke. Jurusan aku ilmu Al-Quran dan tafsir. Wah, Masya Allah. Nah, kalau boleh tahu itu jurusannya belajar tentang apa aja sih Kak? Oke. Di ilmu tafsir ini kita belajar mendalami Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quran, dan cara-cara menafsirkan Al-Quran. Wah, Masya Allah. Itu kira-kira gampang nggak sih Kak belajarnya? Kalau dibilang gampang sih, alhamdulillah gitu. Tapi adalah sedikit yang harus didalemin lagi, gitu. Harus ditekanin lagi. Iya, jadi mungkin ada beberapa pelajaran yang kayaknya aku harusnya belajar lebih giat gitu kali ya Kak. Ya, betul, Kak. Masya Allah. Ditekunin lagi gitu. Oke. Kalau boleh tahu udah semester berapa Kak? Semesternya udah semester tua sih, semester 7. Oh, Masya Allah, bentar lagi ya. Jadi mudah-mudahan ya Allah kasih kelancaran. Jadi nanti bisa lebih mudah lagi nih ke tingkat akhirnya ya. Amin. Cepat lulus. Amin. Oke. Oh ya Kak, kalau boleh tahu Kakak ini hasil tes TV ini apa sih? Hasil tes Steven aku intuiting introvert. Wah, intuiting introvert. Gimana tuh Kak waktu baru dites terus hasilnya intuiting? Oke. Pas aku tahu hasilnya intuiting, aku sedikit ngeberontak sih. Karena aku nggak Kaget mau. ya? Kenapa tuh nggak mau? Karena nggak relate aja gitu sama intuiting. Karena yang aku patrikan intuiting itu aneh. Maaf ya, unik sih, lebih ke unik ya. Oh, unik ya, iya. Karena iya sih rata-rata intuiting random gitu kan. Terus ada aja celetukannya gitu kan. Terus orangnya rata-rata apa ya, suka humoris gitu kan. Betul. Terus waktu itu ngiranya apa tuh Kak hasilnya? Pada saat itu aku ngiranya sensing sih, karena aku suka hitung-hitungan, suka uang. Terus kalau misalnya ada masalah tuh aku langsung kayak omongin ke orangnya gitu. Oh, to the point gitu ya. Iya. Nggak suka yang kayak basa-basi atau kayak dipendam atau gitu, kayak lebih ke langsung utarain nih, nggak enak. Iya. Karena nggak nyaman jadi langsung diutarain gitu ya. Iya, betul, Oke. kayak gitu Kak. Tapi kan itu udah lama nggak tuh Kak tesnya? Dites Tesnya 2022. Oh, 2022 berarti udah 2 tahun ya, Iya. udah lama ya. Wah, Masya Allah. Terus setelah nih udah melewati 2 tahun lebih ya, berarti akhirnya menemukan gak sih Kak kayak, iya sih kayaknya aku emang bener intuiting sih gitu. Oke, pada abis aku tes itu kan aku sedikit ngeberontak, terus aku diingetin sama promotornya untuk coba deh Kak lihat awan gitu. Terus dilihat awan, Kak itu bergerak nggak? Itu gambarnya mirip, itu awannya kayak apa? Terus aku bilang, kok bentuknya kayak kuda ya, kataku gitu. Pada saat itu, tuh kan kamu intuiting gitu. Udah sih Kak, itu. Dan setelah 2 tahun ini aku ngerasa emang aku lebih ke intuiting sih. Masya Allah. Dengan random mungkin, terus kayak ada aja gitu idenya muncul tiba-tiba. Iya, iya. Ya Allah. Terus selain itu kayak apa aja sih kayak kalau misalkan intuiting aku kenal ya Kak, ada yang suka masak atau misalkan ada di bidang kesenian suka apa gitu. Kalau misalkan Kak Cantika, kayaknya aku di bidang ini deh intuitingnya, aku suka di bagian ini nih gitu.
Aku sukanya bercerita malah. Suka bercerita. Oh iya, golongan darahnya apa tuh Kak? Golongan darahnya Iya, tuh kayak feeling ya. Jadi kan feeling juga kan suka bercerita ya. Jadi Kak Cantika ini suka bercerita juga ternyata. Gitu. Kalau masak gitu suka nggak? Kalau masak, aku masak suka. Cuma kayak butuh support juga sih teman-teman mungkin ya. Masya Allah. Iya karena apa ya kalau intuiting tuh kalau masak tuh wah Insya Allah sih Kak. Jadi apa ya? Ketika yang lain tuh masak tuh misalkan masak A ya, tapi intuiting tuh masak A tapi dia pakai apa ya bumbu-bumbu lain gitu. Oh, iya. Kak Cantika ngerasa gitu gak? Sedikit sih. Iya. Pokoknya maunya beda aja gitu. Iya betul, karena kan kalau orang intuiting kan apa ya suka coba-coba hal baru, makanya mungkin yang lain resepnya ya udah gitu. Tapi kalau intuiting itu dia punya resep yang lain biasanya kayak gitu. Oh ya teman-teman, Kak Cantika ini kan seorang Hafizoh ya, jadi kita kepoin aja ya nih, kira-kira apa sih yang memotivasi Kak Cantika pengen jadi Hafizoh ya? Terus gimana sih caranya ya Kak itu bisa apa ya sampai akhirnya tuh wah aku berhasil nih jadi Hafizoh gitu. Gimana tuh Kak? Pertama kali aku ingin menjadi penghafal Al-Quran ini sih motivasinya dari orang tua. Jadi dari orang tua. aku pengen memberikan sesuatu yang berharga buat orang tua aku gitu. Terus aku mikir kan, oh jadi penghafal Quran aja kali ya. Terus padahal pada saat itu teman-teman aku ribut daftar kuliah, pokoknya daftar melanjutkan setelah SMA ini gitu. Tapi aku tercetus dalam pikiran aku tuh menjadi penghafal Al-Quran. Wah, Masya Allah. Itu berarti udah lulus SMA terus masuk apa tuh? Pesantren berarti Kak? Iya, masuk pesantren khusus buat ngafal. Masya Allah. Berapa tahun itu Kak? 2 tahun. 2 tahun, Masya Allah 2 tahun hafal 30 juz ya. Masya Allah luar biasa. Itu kira-kira apa aja sih Kak? Ada tantangan gak sih Kak waktu menghafal itu? Tantangannya lebih ke ayat-ayat yang ini sih ketuker dan yang susah dilafalin gitu. Tapi karena aku cara menghafalnya adalah memahami gitu. Memahami ayat-ayatnya, artinya gitu. Terus ternyata aku sangkut pautin ya. Oh ya, ternyata intuiting itu ngaruh banget gitu. Genetik aku tuh ngaruh gitu. Pada saat dulu aja aku ngafalin itu, aku memahami, terus aku ingetin di dalam otak aku, oh kayak gini nih tulisannya, ini artinya, pokoknya tentang ini, sampai aku harus paham banget. Itu sih Kak. Ya, iya ya, karena kan intuiting itu dia ngafalinnya nggak cuman Arabnya doang gitu ya, tapi arti dari surat ini tuh apa gitu kan. Ya, jadi nggak cuma hafal, tapi hafal juga nih isi dalam kandungannya ya. Masya Allah. Betul, Kak. Sekarang itu kan kesibukan Kak Cantika mengajar ya Kak. Itu mengajar anak-anak apa tuh Kak? Aku ngajar anak-anak SD. Anak SD. Mengajar Pelajaran tahfiz. Tahfiz. Oh berarti menghafal juga berarti ya? Ya betul, menghafal. Masya Allah. Itu sebagai guru ya, itu gimana tuh Kak? Ada kendala nggak sih buat kayak mengajar anak-anak itu? Aku lebih ke, karena aku mengajar mencari pengalaman sih, karena kan aku suka hal baru ya. Aku coba untuk mengajar dan ternyata seru gitu, apalagi ngeliat anak-anak kayak anak-anak itu kan selalu membawa ini ya Kak, membawa keceriaan gitu. Jadi aku ngerasa kayak mereka tuh ada energi baru gitu. Jadi aku alhamdulillah betah gitu buat ngajar mereka. Ya, iya sih betul ya Kak. Anak-anak itu apa ya, identiknya itu kan ceria ya. Jadi kayak energinya tuh nyampe ya ke kita tuh. Jadi kayak ngalir energi positif gitu lah. Jadi ke kitanya juga jadi ikut happy ya. Insya Allah. Oh ya Kak Cantika, selain Kak Cantika yang udah ditestifin, keluarga ada yang dites juga nggak sih Kak? Kalau keluarga belum sih, paling ke teman-teman, karena kan aku tinggal di Bekasi, aku kan sekarang domisili di Bekasi. Ini kan merantau ya Kak ya, jadi tinggalnya selama ini sama teman-teman gitu. Oh Insya Allah. Teman-teman ada yang udah dites juga berarti? Udah rata-rata. Apa tuh Kak hasilnya teman-teman ya? Kalau aku kan ngekos, teman aku itu sensing, 2 orang sensing, 1 orang intuiting, ada lagi anak thinking dulu. Berarti intuiting temennya sensing, thinking lah. Iya. Ditaklukkan, ditaklukkan menaklukkan ya Masya Allah. Terus kayak ada ibu asuh kan di sana ya. Ibu asuhnya thinking lagi. Oh Masya Allah, berarti takut jadi ya Kak. Ditaklukkan ya. Berarti emang lingkungannya udah pada ditestifin ya Kak? Kebetulan sih. Karena emang ada promotor di sana Kak atau?
memang di program harus ditestifin semua gitu? Enggak sih, lebih karena mungkin ada di sana kan temen kita jadi promotor. Terus beberapa di sana tuh pada tes. Oh, Insya Allah, luar biasa sih ya. Tapi menurut Kak Cantika, wajib nggak sih orang-orang harus tes Divin? Karena yang aku lihat di lapangan gitu ya, banyak temen-temen kayak ngerasa aku tuh kayaknya salah deh, aku tuh kayaknya gimana sih hidupnya mau kayak gimana gitu. Kayaknya wajib sih buat tes Divin ya. Lebih ke mereka harus tahu nih mereka itu di mana gitu, mereka itu seorang apa. Kadang teman-teman aku pun mereka nggak paham dengan diri mereka. Ya, jadi dengan tes Divin ini memudahkan mereka ya. Jadi kayak Iya. meluruskan kembali nih kalau Betul, apa ya betul. genetiknya tuh fitrahnya tuh seperti ini gitu Iya, kan ya. betul. Oh, iya sih. Mungkin kebanyakan ya teman-teman yang apa ya mungkin di tahun 20 tahunan gitu kan ya. Kadang tuh masih mencari jati diri kan ya. Iya, Ini iya. bisa banget ya Divin ini membantu mereka menemukan jati diri mereka. Gitu. Oh ya Kak, mungkin bahas tentang pasangan nih. Kalau Kak Cantika pernah kepikiran nggak sih kayaknya aku pengen punya pasangan dari MK atau mesin kecerdasan apa gitu? Pernah nggak sih Kak? Pernah sih. Karena Apa kan tuh, Kak? aku juga termasuk yang pas aku tahu Steven tuh aku langsung mendalami itu, aku kayak harusnya kayak gimana, walaupun pada saat itu aku belum tes ya Kak. Aku udah mendalami terus kayak golongan darah. Sementara aku pakai golongan darah, terus malah saat aku ketemu orang baru tuh aku tanyain golongan darah kamu apa? Karena aku kayak pengen, takutnya aku salah gitu kan. Aku pengen kayak saling memahami mereka gitu sih. Terus untuk yang pasangan gitu, aku pengennya dari diri aku ya MK feeling sih. Feeling. Wah, berarti istri mendukung suami feeling Iya, gitu ya. iya. Kenapa tuh Kak pengen feeling? Mungkin adakah kayak aku kayaknya kepribadiannya ada di feeling semua nih yang aku mau atau gimana? Karena aku orangnya butuh dipahamin gitu ya. Pokoknya kan intuiting kan kayak punya dirinya sendiri, punya Punya dunianya dunianya sendiri sendiri gitu ya. ya Kak. Terus banyak orang tuh kayak, kamu nggak ngerti, kayak lebih kayak, kan aku kalau menyampaikan suka menggebu-gebu gitu ya, suka kayak aku datang dengan gebu-gebuan aku, dan banyak orang yang nggak ngerti gitu. Dan kalau misalnya feeling kan kayak mereka lebih memahami aku ya. Masya Gitu sih, Kak. Ya, karena feeling peka ya jadinya mungkin apa ya tahu nih perasaannya apa, mungkin butuhnya dikasih apa, support kah atau apa gitu kali ya. Betul, betul. Insya Allah semoga menemukan jodoh yang terbaik. Amin. Amin. Oh ya tadi kan teman-temannya udah dites TV nih Kak. Nah setelah dites TV jadinya gimana sih Kak, kayak ketika apa ya temennya melakukan A melakukan B jadi kayak oh ngerti sih, oh iya dia kan sensing atau gimana tuh Kak? Ya, aku karena kita udah saling tahu ya MK kita gitu. Ya kadang kita kayak, oh kamu suka bersih-bersih, kamu sensing sih gitu. Kadang kalau misalnya dia males gitu, padahal dia kan sensing ya. Aku mau ngajak jogging gitu. Ayo jogging gitu. Nggak mau, males, aku mau rebahan gitu. Kamu tuh sensing loh, harus digali gitu potensi kamu gitu. Aturan kamu tuh lebih kuat gitu. Baru kayak sadar gitu mereka. Terus juga kalau sensing itu bukannya nggak cocok ya Kak sama intuiting? Kalau apa intuiting sama Sensing. sensing. Nah kalau misalkan istrinya intuiting, suaminya sensing, nah itu berarti kan menaklukkan ya, istri menaklukkan suami. Nah itu tuh kalau misalkan dalam Steven salah satu yang tidak direkomendasikan ya, karena kan sebaik-baiknya itu kan ya rekomendasi pertama gitu kan istri mendukung suami. Nah kalau misalkan istri yang menaklukkan suami, takutnya kayak suami takut istri lah. Iya betul. Dominan gitu ya. Iya betul. Suami takut istri. Nah istrinya jadi lebih dominan. Gitu. Karena kan kalau misalkan kita lihat di lapangan ya ada beberapa yang akhirnya itu ya qadarullah gitu kan ya. Entah itu bercerai atau karena banyak konflik gitu kan dan lain-lain gitu sehingga menyebabkan mereka nggak bisa bersatu lagi. Gitu. Karena kan ya dalam pernikahan itu kan ada aja ya tantangan rintangannya gitu kan ya. Nah ini mungkin dengan belajar Steven gitu kan jadi kita tahu nih gitu kan kalau misalkan suami ditaklukkan istri atau misalkan sesama mesin kecerdasan gitu. Aku juga dulu pernah deket karena orang intuiting gitu ya. Terus aku ngerasa kayak apaan sih,
kita tuh sama-sama gengsi gitu loh Kak. Kayak terus tapi dia ngerasa kayak aku tuh ngedukung dia, misal aku tuh cocok sama dia gitu, kayak ngerasa terdukung. Tapi aku pahamin kayaknya karena kita MK-nya sama ya, mungkin kayak karena sama gitu. Nah itu tuh ngerasa cocoknya di situ gitu. Karena jadi ngeklik gitu ya. Jadi kayak punya kesamaan, ada kecocokan gitu kan, kayak ketika melakukan kesenangan atau kesukaan hobi yang sama tuh jadinya seru gitu kan ya. Nah iya mungkin kayak di awal-awal tuh kayak kalau misalkan pasangan yang sesama mesin kecerdasan kayak you know me so well lah. Kita tahu baik buruknya gitu kan, bisa terima, tapi istilahnya kalau misalkan disiplin ini bisa bisa menimbulkan ilfeel gitu kalau misalkan nggak berkembang kali ya. Sama sama mesin kecerdasan gitu. Jadi sebaiknya dihindari gitu. Mungkin kalau misalkan yang belum menikah ya gitu. Dari sisi pertemanan gitu, sensing itu kan takluk ya sama intuiting gitu. Tapi alhamdulillah gitu, aku sama teman-teman aku tuh kita saling gitu, saling support, saling support gitu. Kalau misalnya rumah berantakan, udah yang beres-beres mungkin sensing gitu. Yang eksekusi sensing. Iya, tapi mereka tuh nggak kayak kamu mah ini gitu. Kita tuh tetap saling rangkul gitu, alhamdulillah gitu sih Kak. Iya, karena kan istilahnya kita ada saling ngasih feedback gitu. Biasanya tuh orang sensing ya, ketika kita baik sama sensing, nih sensing tuh lebih royal lagi. Iya, betul Kak. Iya, kayak padahal kitanya ngebantunya satu nih, kita ngasih apa gitu lah ya ke sensing, tapi sensingnya tuh ketika kita ngasih udah ngasih kebaikan, mereka tuh ngasihnya lebih lagi. Gitu. Iya. Lebih royal lagi biasanya kayak gitu orang sensing. Terus aku juga pernah kan punya temen orang sensing. Terus kan kita ngobrol nih, udah beda tema ya Kak. Kan aku maksudnya intuiting itu kan suka random gitu kan, suka beda-beda tema, suka udah pindah lagi. Terus dia bilang, kok udah tema ini aja sih gitu, yang satu dulu selesaiin gitu. Random banget. Terus juga orangnya galak kan. Tapi orang intuiting tuh suka banget ya Kak kalau ngobrolin tentang mimpi-mimpi gitu. Iya, kadang mimpi apa dulu nih Kak? Kayak entah itu masa depan atau kayak apa aja gitu. Kadang aku kayak udah ngestak gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya mimpi tidur, kalau mimpi tidur tuh kadang aku bisa bangun, tapi saat bangun itu pengen balik lagi ke mimpi itu nyambung loh Kak. Oh iya, mimpi aku. Iya aku juga pernah tuh, tapi kalau aku pengen nyambung lagi karena aku ngerasa di mimpi itu kayaknya seneng banget tuh, tapi pas aku aku pengen sambungin lagi mimpinya gitu kan, ternyata nggak nyambung deh. malah nggak mimpi gitu kan. Kalau aku nyambung terus, aku kan cerita ke teman aku yang sensing itu, nggak mungkin lah kata dia. Dia mah lebih ke, kan dia logik ya, logik. Jadi kayak apa yang aku omongin tuh kadang nggak nyampe ke dia. Jadi kalau aku cerita ke dia tuh yang sensing itu, dia cuma iya aja, bukan yang kayak emang iya bener gitu, tapi udah iya aja, soalnya aku tahu kan. Kadang aku bilang pasti kamu nggak ngerti, ya udahlah biarin kata. Tapi ini emang kejadian sih ke orang intuiting tuh. Sebenarnya kalau orang intuiting kan dia kalau cara menjelaskan gitu kan general ya. Kalau sedangkan sensing tuh detail. Jadi ketika kita ngomong sama sensing biar dia ngerti tuh kita harus detail runtut gitu loh Kak. Nah sedangkan intuiting tuh tadi kadang loncat-loncat random. Terus cara menyampaikannya tuh kayak sesuai imajinasi mereka. Kadang tuh kita emang gak nyampe. Bener. Kadang kita gak nyampe ceritain kayak lagi nyeritain apa sih ini anak gitu kan. Nah tapi ya mungkin kalau sesama intuiting bisa nyambung tuh. Karena dia sambil ngebayangin juga apa yang diceritain temennya. Bener gitu Kak, kan. bener banget. Aku kalau misalnya ngobrol sama, aku juga punya kan temen aku intuiting itu, dia cerita ke temennya, jadi gini. Terus temennya, emang iya? Apaan sih maksudnya gitu? Nggak kebayang gitu. Terus aku bilang ke dia kan, udahlah kamu intuiting, nggak bakal di ngertiin sama dia kata. Nah, karena udah kita saling ngerti aja gitu. Tapi emang hebatnya intuiting itu ya, misalnya dengan imajinasinya mereka, dunianya mereka, itu yang malah ngebuat mereka berkembang gitu kan ya. Cuman mungkin cara komunikasi gitu ya. Nah di Steven juga kita belajar cara komunikasi ke intuiting kayak gimana, ke sensing kayak gimana gitu kan. Kalau ke sensing kan harus detail, makanya tadi mereka bingung karena mungkin intuiting tuh kalau ngejelasin ya general aja gitu kan.
Dan bahkan kalau misalkan dari kita ke intuiting juga sama, biasanya mereka ketika detail tuh malah bingung gitu. Iya, iya. Malah mereka tuh, kita ngomong general aja mereka udah ngerti gitu. Biasanya kayak gitu kalau orang intuitif. Kadang aku juga kalau rapat nih, kan rapat ya. Kadang kalau rapat kan banyak omong ya. Terus aku udah dunia aku, tiba-tiba aku datang, lagi ngomongin apa nih? Terus sering banget mereka, ada yang cantikan nih, nanti dia ketinggalan lagi. Kadang udah selesai rapat aku baru nanya, ini udah dibahas belum sih? Tuh kan, kayak ikut rapat. Iya, terus apa namanya? Tapi kalau Kak Cantika suka, tadi kan berarti kayak kadang kurang fokus karena kayak tiba-tiba pindah ke dunia lain gitu kan. Benar-benar. Tapi emang gitu sih Kak, orang intuiting fokusnya cuman apa yang gak lama lah gitu. Karena dia tadi tiba-tiba dia orang kemana yang ngejelasin, terus kita udah punya dunia sendiri gitu. Sama kayak apa ya, anak-anak yang belajar gitu ya di sekolah tuh. Kadang mereka tuh awal-awal masih fokus nih dengerin gurunya, tapi pas udah berapa menit dia udah punya dunianya sendiri gitu. Tapi suka ngadepin gitu gak sih Kak, murid-murid yang kayak gitu? Iya. Iya, suka kayak gitu juga kalau misalnya di sekolah. Dan juga kadang aku kalau misalnya ngajar di sekolah itu biasanya aku nerima murojaah, setoran gitu. Terus bacaan, pembenaran bacaan tahsin gitu ya. Kadang kalau misalnya di hari pertama aku murojaah gitu, hari kedua harus beda. Aku nggak suka monoton gitu loh, Ta. Oh iya betul. Jadi hari ketiga beda lagi gitu. Iya sih, karena orang intuiting bosenan ya Kak. Iya, aku bosenan banget kadang. Kan yang kelas samping tuh paling Ana sampai Al-Ghoshiyah misalnya gitu. Kalau aku hari ini udah Al-Ghoshiyah, berarti besok lain lagi gitu. Kadang mereka kayak, kakak mah bingungan orangnya coba. Jadi lebih variatif gitu kan ya. Padahal aku baik gitu ya, aku pengen variatif gitu ya. Tapi mereka kayak nggak suka kayak. Mereka pengen itu aja gitu kan. Padahal dengan variatif itu malah ini ya, maksudnya ngasih challenge juga ya buat mereka gitu. Kadang aku juga ngebalikin ke mereka, kalian mau ngapain sekarang? Kalau misalnya hari bebas gitu kayak hari Jumat gitu. Tapi kalau misalkan kayak dalam mengajar ada tantangan gak sih Kak, kayak ngadepin anak ada yang aktif banget gitu, ada yang kayaknya nih gampang diarahin gitu. Tantangannya kalau misalnya ngajar ya, kan anak-anak tuh kan beda ya. Ada yang aktif, ada yang feeling banget, mood banget gitu, ada yang diem gitu. Kadang aku tuh orangnya memperhatikan. Anak-anak tuh ya bener baru mulai 10 menit aja udah nggak fokus banget itu. Paling aku nertipin mereka tuh dipanggil nama sih. Aku panggil misalnya, terus aku pindahin, misalnya dia sering berdua mulu, aku pindahin di kiri kanan gitu beda. Terus mereka kadang nanya gitu kan, Kak, kenapa sih Kak dipindahin? Kamu tanya aja sama diri kamu kenapa dipindahin itu. Ngajar kelas berapa sih Kak? Ngajar kelas tinggi sih, 4, 5, 6. Di situ kita digabung tahfiznya, terus kayak sesuai kemampuan dia gitu. Insya Allah, luar biasa. Iya, karena kan kalau berdua tadi dia ngobrol terus kali ya, makanya dipisah. Terus juga di sekolah itu, di sekolah yang tempat aku ngajar ini ada anak ABK sih Kak. Coba tuh gimana tuh ngadepinnya? Kadang anak ABK ini perlu ada shadow teacher sih emang. Terus kalau misalnya di kelas aku biarin aja sih, tapi kadang aku suruh samping aku. Tapi kan aku juga ngajar ya di depan. Kadang dia udah kemana gitu. Iya. Maksudnya biar dia apa ya, terpantau gitu ya di samping dia ya gitu. Tapi Masya Allah dia pinter gitu, kalau misalnya setoran lancar, tahsin lancar gitu. Tapi kadang dia kayak punya dunianya sendiri gitu. Dia lebih-lebih kayak dari inti. Luar biasa ya. Nah mungkin guys ya itu ya tentang Kak Cantika ya, Masya Allah ya, luar biasa seorang hafizah 30 juz ya. Mudah-mudahan ya kita juga jadi termotivasi nih ya, jadi seorang hafiz dan hafizah juga ya, Masya Allah. Amin. Oke guys, mungkin itu ya bincang-bincang kita hari ini ya. Kalau misalkan teman-teman mau tanya atau kepo, langsung aja tanya di kolom komentar ya. So buat teman-teman yang mau tes Stephen, tesnya di Stephen Family. Dan yang mau join community, joinnya di Stephen Family. Stephen Family bersama sukses mulia. Dadah.